Ada syarat sah dan ada syarat wajib. Dalam mazhab Syafi'i itu dibedakan antara syarat wajib sama syarat sah. Yang pertama, amma syurutul wujubi fa arba'atun. Adapun syarat wajib puasa menurut mazhab Syafi'i itu ada 4. Yang pertama al-Islam. Syarat wajib puasa yang pertama itu Islam. Artinya selain orang Islam maka dia tidak wajib untuk mengerjakan puasa. Kalau ada orang selain Islam dia mengerjakan puasa, sah atau tidak puasanya? Otomatis biasa. Kalau dia berusaha puasanya harus masuk Islam dulu. Al-Islam fala yajibu 'alal kafir al-asli wujubu mutalabatin fid dunya kas-shalah. Jadi menurut mazhab Syafi'i yang pertama syarat wajib puasa itu adalah Islam. Wa inna ma yu'aqabu fil akhirati 'ala tarkihi. Terus kalau orang kafir itu tidak wajib mengerjakan puasa, bagaimana? Apakah nanti dia di akhirat nanti mendapat siksa dari Allah? Mendapat siksa dari Allah kalau dia tidak berpuasa. Asalkan dia sudah tahu, mendapat informasi bahwa Islam itu adalah agama yang benar, kemudian Islam itu ada rukun iman, ada rukun Islam, dan selama dia mendapatkan informasi itu tapi dia masih tidak percaya, maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan siksa dari Allah. Kecuali kalau ada orang dia sama sekali tidak mengenal Islam karena tidak sampai risalah Islam kepada mereka, maka bisa jadi nanti dia tidak dituntut oleh Allah di akhirat. Misalkan ada satu tempat yang dimana di sana belum sampai dakwah Islam ke sana, di daerah-daerah pelosok misalnya, ya, di daerah kan kadang di daerah mana Indonesia Timur misalnya kan di Rangkas, Baduy mungkin sekarang udah banyak yang ke sana, yang dakwah ke sana ya. Di Baduy bisa jadi kalau misalkan di Baduy itu ada daerah yang di situ belum tersentuh Islam, belum ada dai yang sampai ke sana dan dia tidak mengenal Islam. Tidak tahu, tidak mengenal sholat, tidak mengenal puasa, tidak mengenal ajaran Islam, ya, sampai mati misalkan bisa jadi dia diselamatkan oleh Allah karena tidak sampai risalah Islam kepada mereka. Tapi kalau bagi orang-orang yang dia sudah sampai risalah Islam, sudah disampaikan dakwah Islam, tapi dia tidak mengakui dan tidak mau mengikuti ajaran Islam, nah itu diantara yang termasuk dia yu'aqab, akan disiksa oleh Allah di akhirat nanti. Ya. Wa inna ma yu'aqabu fil akhirah 'ala tarkihi. Wa yajibu 'alal murtad wujubu mutalabati ayyi qada'in ma fatahu ba'da Islam. Kemudian begini, kalau misalkan ada orang murtad, orang sudah Islam dia murtad, naudzubillah, ini hati-hati ya. Makanya Allah mengajarkan kepada kita doa supaya kita diberikan keteguhan keimanan sampai akhir hayat kita. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa ini yang diberikan oleh Allah, diajarkan Nabi kepada kita supaya kita pegang, supaya kita selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah iman ini, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang satu saat itu naik, kadang juga turun, fluktuatif dia. Yazidu bit ta'ah. Iman akan naik ketika ketaatan seseorang bagus. Ya, sedang puasa begini dibagusin iman seseorang. Iman orang-orang Islam ini bagus. Orang-orang ini bagus biasa Ramadan ini. Mengerjakan puasa, baca Quran, taklim, ya, sholat tarawih, imannya naik ya. Ya, tapi kadang iman juga bisa turun, wayakus bil maksiyah. Makanya sampai ada hadis Nabi yang mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak ada seorang pezina ketika dia zina dalam keadaan Islam. Wala yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidak ada seorang pencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Artinya ketika dia berbuat zina, imannya hilangnya. Ketika berbuat mencuri, maka imannya juga hilang. Ya, makanya kita diajarkan doa-doa tadi, termasuk kita diajarkan doa ya, supaya kita baca di akhir sholat sebelum salam itu ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil
Masih Dajjal. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran kabira faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa juga yang diajarkan Rasulullah supaya kita diberikan keteguhan iman. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikan hati. Karena hati ini kenapa dinamakan qalb? Hati itu dalam bahasa Arabnya itu qalb. Qallaba yuqallibu. Apa? Berbolak-balik. Enggak konsisten. Kadang senang, kadang enggak. Kalian tuh kadang ya terhadap sesuatu, terhadap seseorang atau sesuatu, kadang suka, kadang tidak. Satu saat kalau lagi hatinya enak, senang dia. Nah, kalau lagi gabut nggak senang dia. Nah, ini kan sama teman aja, teman itu yang sudah akrab pun kadang ada saatnya juga tidak suka. Benar benar. Tapi nggak boleh lama-lama. Ya, nggak boleh lama-lama. Segera dieratkan lagi persaudaraannya. Itulah hati seperti itu. Nah, sekarang lagi viral ada namanya Pendeta Saifuddin. Ya tahu ya. Pendeta Saifuddin yang kemarin viral itu. Nah, itu kan dulu pernah mondok juga, pernah menjadi ustaz juga di Pondok Az-Zaitun. Itu pengakuannya seperti itu dan memang seperti itu. Persaksian anaknya juga sama seperti itu karena anaknya juga semua pondoknya di sana di Az-Zaitun. Ya, itu murtad. Ya. Makanya kita diberi pegangan oleh Allah supaya kita dalam keteguhan iman. Ya, karena iman itu tadi itu yazid wa yanqus. Kita selalu jangan sampai lupa membaca doa tadi itu, doa-doa yang diajar tadi itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Termasuk tadi doa di akhir tahiyat menjelang salam tadi itu juga kita baca supaya kita diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan yang mantap dan bagus. Itu yang pertama. Jadi Islam termasuk syarat wajib bagi pengerjaan puasa. Yang kedua al-bulugh. Ya, balik. Fala yajibu 'ala shabi la adaan wala qadaan. Tidak wajib bagi anak kecil ya untuk mengerjakan puasa. Tapi wa yu'maru bihi lisab'in. Tapi anak kecil itu ketika sudah masuk umur 7 tahun itu dikasih tahu, diperintah. Nah, besok puasa ya. Kasih tahu, diperintah. Itu umur 7 tahun. Wa yudrabu 'ala tarhil asyrin. Kalau misalkan sudah 10 tahun itu boleh dipukul, tapi pukulnya bukan untuk menyakiti, bukan untuk ditakzib, tapi untuk ditakdir, untuk mendidik. Sama ketika perintah sholat. Anak 7 tahun diajarkan, diperintahkan untuk sholat. Tapi ketika 10 tahun tidak mengerjakan sholat itu boleh dipukul. Tapi pukulannya untuk litakdir, at-takdir, ya, untuk mendidik. Sama ketika puasa juga sama. Ketika umur 7 tahun diperintahkan untuk berpuasa. Dikasih tahu, nah besok puasa ya. Kasih tahu umur 7 tahun. Tapi kalau 10 tahun tidak berpuasa, itu boleh dipukul, tapi dipukulnya untuk litakdir, mendidik, bukan litakzib, untuk menyakiti. Beda. Dalam bahasa Arab seakan-akan sama. Ya kan? Takdir sama takzib beda. Kalau at-takdir mendidik, alif lam ta, ya, at-ta, kemudian hamzah, dan ya ba, at-takdir mendidik. Tapi kalau menyakiti, at-ta'zib, alif lam ta, ain, ya, takzib, zal, ya ba, ta'zib, beda. Jadi kalau ditakdir itu mendidik, kalau ditakzib itu menyakiti, jangan disamakan. Ya. Jadi untuk masalah perintah agama, baik itu sholat ataupun puasa, anak yang umur 7 tahun itu sudah diperintahkan untuk mengerjakan. Ya, yukmar disab'in ketika umur 7 tahun. Tapi ketika umur 10 tahun diperintah untuk mengerjakan dan tidak mau mengerjakan,
baik itu sholat ataupun puasa itu boleh yudhrab, boleh dipukul. Tapi mukulnya untuk mendidik. Itu. Makanya